Bram buru-buru berkata, kembali ke Tuan Renza. Para murid berlatih jauh lebih cepat dibandingkan saat mereka berada di Amerika Serikat. Gadis yang bernama Rebecca itu sekarang seperti Saburo yang putus asa. Selain berlatih setiap hari, dia membuat kemajuan pesat. Dia telah melampaui ekspektasi saya terhadapnya. Setelah mengatakan itu, Bram hanya bisa menghela nafas. Tapi dari segi kecepatan kemajuan, Rebecca hanya bisa menduduki peringkat kedua. Di antara mereka, yang paling maju adalah Nona Ito. Dan, baru-baru ini, dalam 2 hari terakhir, kondisi Nona Ito telah berubah total. Bahkan bawahanmu pun tidak bisa mengerti. Sungguh sulit dipercaya bagaimana keadaan Nona Ito sekarang. Tama bertanya dengan heran. Kamu bilang Nanako melihat peningkatan bakatnya? Ya, Bram mengangguk berat dan memuji. Pemahaman Nona Ito adalah yang terbaik yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Dia selalu memberi orang rasa transendensi, dan itu luar biasa. Tama menjadi penasaran. Masuk akal jika Nanako baru saja memasuki seni bela diri belum lama ini. Meskipun dia telah meminum pil peremajaan yang dia berikan sebelumnya dan tubuhnya memang telah membaik. Dia masih harus berjalan selangkah demi selangkah perlahan untuk belajar seni bela diri. Meskipun kecepatan kultivasinya lebih cepat dari orang biasa, Tama merasa hal itu tidak akan membuat Bram merasa begitu takjub. Jadi dia berkata, ngomong-ngomong, apa Nona Ito ada di sini hari ini? Dia di sini. Bram buru-buru berkata, Nona Ito sedang berada di aula seni bela diri saat ini. Tama mengangguk dan berkata, Tuan Bram, beritahu Nona Ito dan minta dia datang ke sini untuk menemui saya. Juga, setelah kuliah hari ini, beritahu semua siswa bahwa saya punya hadiah untuk semua orang besok pagi. Anda juga dapat menghitung jumlah orang dan memberi saya angka yang akurat. Sebelumnya, untuk membuat kemajuan siswa di sini lebih cepat, Tama secara khusus menyiapkan beberapa cairan oral untuk mereka. Dan bahan aktif di dalamnya adalah berbagai ramuan alami yang dimurnikan sendiri. Namun karena jadwalnya yang padat, Tama awalnya ingin menunggu sampai Nanako, Anita, Devano, dan Johan semuanya masuk sekte seni bela diri. Dan kemudian membagikan cairan oral kepada siswa untuk membantu mereka mempercepat pelatihan mereka. Namun belakangan keadaan menjadi cukup sibuk dan dia tidak sempat membagikan cairan oral kepada siswa di sini. Sekarang ada lebih banyak siswa di sini daripada sebelumnya. Kecuali Nanako, Anita, dan gadis lainnya. Mereka sebagian besar adalah anggota keluarga Hermawan dan prajurit dari Black Mamba. Namun kemudian, Rebecca, yang memiliki sedikit kepribadian macan, langsung memindahkan seluruh Taizen Tao ke Indonesia. Jadi jumlah orang di sini jauh lebih banyak. Untungnya, dia memiliki sistem pengisian cairan oral sederhana di villa tingkat menengahnya di Villa Elsa. Pasang peralatannya, dan luangkan waktu untuk mengisi batch lain sore ini. Bram tidak tahu hadiah apa yang Tama berikan untuk semua orang. Jadi dia berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan segera memberitahu Nona Ito. Adapun jumlah orang saat ini, jika bawahan ini mengingatnya dengan benar, seharusnya 426. Tuan Devano telah pergi ke Surabaya selama ini. Kalau dimasukkan dia, ada 427 orang. Oke, Tama mengangguk dan berkata, saya akan memberitahu Devano untuk kembali lagi nanti. Pada jam 8 besok pagi, semuanya berkumpul di aula seni bela diri. Bram tidak tahu hadiah apa yang ingin diberikan Tama kepada semua orang. Namun menurut pendapatnya, karena setiap orang yang berjumlah lebih dari 400 orang mempunyai bagian, itu mungkin sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bagi Bram, dia tidak kekurangan uang.
Tapi dia tidak terlalu tertarik pada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Tapi sejak Tama mengatakannya, dia tentu saja ingin mendukungnya. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Renza, yang memiliki banyak hal untuk dilakukan, masih memikirkan kita. Itu benar-benar menyanjung bawahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Renza atas nama semua orang. Tama tersenyum dan berkata, Tuan Bram, tidak perlu bersikap sopan. Bram berkata dengan hormat, baik Tuan Renza. Jika tidak ada yang lain, panggil Nona Ito ke sini dulu. Baik, Bram mengucapkan selamat tinggal dan pergi, lalu kembali ke aula pencak silat. Memanggil Nanako Ito dan berbisik, Nona Ito, Tuan Renza ada di sini, di kantor manajer umum menunggu Anda. Begitu Nanako mendengar bahwa Tama sedang menunggu, dia langsung berkata dengan terkejut, Tuan Renza ada di sini, terima kasih Tuan. Setelah itu, dia juga menatap Bram dalam-dalam dan membungkuk. Bram tertegun sejenak dan berpikir, aku hanya menyampaikan pesan, apa yang ingin kau ucapkan terima kasih kepadaku? Saat dia memikirkannya, Nanako sudah melarikan diri. Segera, dia tiba di depan pintu kantor manajer umum. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, Tama berkata dari dalam, masuk, Nanako. Nanako dengan hati-hati membuka pintu, dan pertama-tama memperlihatkan kepalanya dan menatap Tama. Dia tersenyum manis, lalu memasuki kantor, menutup pintu di punggungnya, dan bertanya pada Tama dengan gembira, Tuan, kapan kamu kembali? Tama tersenyum dan berkata, aku baru saja kembali hari ini. Setelah itu, dia menatapnya, dia tiba-tiba tertegun dan berseru, Nanako, kamu, bagaimana kamu memiliki energi spiritual di tubuhmu? Nanako itu bertanya pada Tama dengan rasa gembira dan malu. Apa kamu melihatnya? Tama mengangguk dengan berat, lalu bertanya padanya, apa kamu sudah tercerahkan? Nanako tersenyum, mengangguk, dan berkata, aku merasa seluruh kondisiku telah banyak berubah. Perasaanku jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan aku juga bisa merasakan hal-hal di sekitarnya. Tama sangat gembira dan gembira. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka akan ada orang di sekitarnya yang bisa mencapai pencerahan. Hal ini memberinya perasaan yang mirip dengan seseorang yang terpaksa berjalan sendirian dalam kegelapan dan tiba-tiba bertemu teman-teman yang berpikiran sama untuk menemaninya dan berjalan bergandengan tangan. Dia begitu bersemangat hingga tanpa sadar dia meraih tangan Nanako dan mentransfer sedikit energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia segera memastikan bahwa lautan kesadaran Nanako sudah memiliki energi spiritual, dan bahwa dia telah benar-benar menyadari Tao dan menjadi seperti dirinya, dan bisa mengendalikannya seperti orang yang spiritual. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nanako, bagaimana kamu melakukannya? Nanako berkata jujur, kebetulan, aku mendengar bahwa seorang biksu terkemuka datang ke Jakarta untuk memberikan ceramah dan juga dapat menguduskan orang serta memberkati jimat. Jadi aku pergi ke kuil untuk menemuinya. Tapi dia bersikeras bahwa aku memiliki kebijaksanaan dan ingin aku mempelajari agama Buddha seperti dia setelah pencerahan. Aku bilang aku tidak tertarik mempelajari agama Buddha, tapi dia memberitahuku metode pencerahannya. Aku mencobanya sendiri dan secara tidak sengaja aku menyadari Tao. Kamu menyadari Tao secara tidak sengaja. Tama sangat terkejut dan hanya bisa menghela nafas. Tahukah kamu bahwa beberapa orang tidak dapat menyadari Tao selama ratusan tahun? Dan beberapa orang bahkan telah bersama dengan guru yang tercerahkan sepanjang hidup mereka, tapi masih belum bisa menyadarinya, dan kamu tiba-tiba menyadarinya. Nanako mengira Tama melebih-lebihkan, dan tertawa pelan. Kamu benar-benar tahu cara bercanda? Siapa yang tidak menyadarinya setelah ratusan tahun?
Aku khawatir orang yang belum tercerahkan tidak akan bisa hidup lama, kan? Tama tersenyum tanpa komitmen. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang Isyana, termasuk Nanako. Namun, memang benar Isyana meminum pil evergreen dan hidup bertahun-tahun tapi masih gagal masuk Taoisme. Terlebih lagi, nenek moyang keluarga telah mengabdi pada Surya Puja sepanjang hidupnya. Dan terlihat dari gambar yang tertinggal di lukisan tersebut bahwa Surya Puja saat itu memang tulus kepada nenek moyang keluarga Brajamaya. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan kesempatan untuk kembali dan memenuhi janjinya. Namun meskipun leluhur keluarga Brajamaya diperlakukan tanpa syarat oleh Surya Puja, dia masih gagal menyadari kebenarannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.